Oke, teman-teman, kembali lagi di episode perdananya Bingkai Budaya ya. Kali ini saya di Salosadi ya. Sekarang bersama dengan yang nanti mungkin akan menjadi hostnya ya, atau menjadi yang memandu acaranya, yaitu ada Mbak Ulin. Halo Mbak Ulin. Oke, halo Mas Rizal. Iya, ya ini kan program baru ya dari Bingkai Karya. Jadi ini adalah program budaya ya. Namanya Bingkai Budaya. Jadi salah satu network baru, channel baru yang nanti fokusnya akan membahas tentang ya budaya Indonesia, Mbak ya. Aneka Betul. budaya Indonesia ya. Nah, gitu. Nah, ini mungkin Mbak Olin saya ketemu sama Mbak Olin mungkin udah berapa bulan yang lalu, Mbak ya. Iya, Baru terrealisasi mungkin bulan-bulan pertengahan ya. April lah ya. Iya, Iya, heeh, April. Nah, mungkin Mbak Olim bisa jelasin nih, kenapa sih channel ini tuh ada gitu loh. Apa sih visi misinya gitu, Mbak Olim? Oke. Sebelumnya pertama terima kasih dulu buat Iya. Mas Rizal. Jadi diberi ruang, diberi waktu gitu untuk berbagi. Dulu awalnya sebetulnya ngelihat Bingkai Karya ini itu dari salah satu channelnya yaitu Bingkai Science waktu Oh ya, itu. science. Kemudian scroll-scroll Instagramnya, kemudian mulai mendengarkan juga beberapa episodenya, terfikirlah gitu. Kebetulan saya ini orangnya dari kecil itu tergolong bisa dibilang fanatik ya ke budaya, terutama yang bicara budaya lokal atau tradisional Indonesia. Kemudian punya bayangan, waktu itu adalah bayangan sifatnya pribadi bahwa sangat penting untuk membagikan tentang kesenian secara khusus ataupun budaya secara lebih luas itu ke generasi muda. Bahkan saya membayangkannya lebih awal lagi, bukan hanya muda berarti di level-level Bukan SMP up milenial ya, aja tapi tapi Gen Z. anak-anak, bahkan Oh, sampai anak-anak, sampai anak-anak. terbayangnya Ya. sampai sedini mungkin sampai anak-anak berarti. Tapi kalau anak kan belum dengerin podcast ya, yang dengerin podcast mungkin mamah-mamah yang masih Oh muda. iya. Nah jadi di situ itu kebayang, coba waktu itu purpose gitu ke Mas Rizal kan, share gitu bahwa ada bayangan seperti ini, mau berbagi tentang hal-hal seperti ini. Kemudian Mas Rizal oke deh, dikasih waktu dan tempat. Sempat bertemu agak lama ya Mas. Kemudian kemarin kurang lebih seingat saya sih let's say Maret atau April. Kemudian oke, ayo kita coba tentukan kick off kapan, terus kita susun segala macam. Akhirnya baru sekarang lah akhirnya terrealisasi, Iya. memberikan waktu dan diri untuk berbagi lewat Bingkai Budaya ini. Oh iya ya. Nah, ini kan di sini kan juga kalau dari Bingkai Karya kan mungkin sesuai dengan visinya sini ya, Mbak, untuk mengedukasi dan juga harapannya ya bisa menginfluence banyak orang lah gitu Iya, kan. betul. Karena kan kalau dari Bingkai Karya sendiri di channelnya kan yang jadi poin utama adalah edukatif Iya. gitu. Walaupun ya ada yang entertainment, cuman ya kita harapannya bisa meng-share dan motivasi ya anak-anak muda ini untuk ya mendapatkan sesuatu lah di sini di channel ini. Karena kan kalau kita lihat apalagi sekarang ditambah budaya ya, emang ini kan kayak apa ya, belajar kebudayaan dan juga sejarah mungkin ya Pak ya. Iya betul. Terus aku mau ini sih Mas, mau mengkikis atau mengurangi sedikit demi sedikit image atau bayangan anak-anak muda bahwa budaya, kemudian kesenian tradisional itu tua. Pengen di sini tuh punya kesempatan untuk membagikan ke mereka bahwa justru yang namanya kesenian atau kebudayaan itu nggak pernah tua, karena akan terus kita bawa sampai masa-masa yang berikutnya, seperti itu. Oke, nah ini kalau di Bingkai Budaya nanti Mbak ya, bisa di-spill nggak? Ini bahasanya apa aja sih nanti? Kalau di Bingkai Budaya nanti, saya akan bawa narasumber yang saya ajak nanti untuk ngobrol, bercerita tentang perjalanan dia dari paling awal dia mengenal hal-hal yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan, berproses, mungkin ada naik turunnya, ada tantangannya, sampai pencapaian beliau ini di titik yang sekarang, bener-bener nowadays ini gimana dia. Tujuannya apa sih gitu? Untuk mengenai berbagi awalnya dia mengenal atau mencintai budaya atau berproses dengan hal-hal terkait seni budaya itu, kita kan nggak tahu nih backgroundnya
seniman A, B yang mungkin saat ini kita kenal ini dulu proses awalnya gimana? Mungkin ada yang langsung oke, ada yang menghadapi kisah lama yang tidak mudah. Itu untuk generasi muda dan orang tua, kepengenannya sih saya tuh mereka tuh dapat gambaran bahwa penting loh gitu memperkenalkan seni dan budaya, terutama di sini kan kita kasih highlightnya tradisional Indonesia untuk generasi yang sangat muda tadi, karena akan nanti dibawa terus sampai dia dewasa. Kemudian untuk masa-masa yang tidak mudah itu juga yang dialami para ya bisa dibilang penggiat seni, penggiat budaya ini, kemudian tapi mereka bisa melewati masa itu. Harapannya bisa ngasih inspirasi gitu ya ke generasi muda yang sedang mengalami itu, atau ya itu tadi teman-teman muda yang sedang mengalami itu, untuk ayo gitu bahwa kalian tidak sendiri, bahwa beliau dulu juga mengalami hal yang itu tapi akhirnya beliau menemukan jalannya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga akan berbagi kegiatan ataupun acara-acara yang terkait dengan pelestarian ataupun pengembangan budaya, juga seni. Jadi seninya pun nanti akan kita ketemu banyak cabang seni, upaya pelestariannya, kemudian upaya pengembangannya, sampai kolaborasinya mereka antar bidang dan segala macam ini saat ini seperti apa. Harapannya nanti teman-teman ini punya gambaran, ini loh ada komunitas ABC, ada kegiatan ABC yang teman-teman bisa join atau teman-teman bisa ikut serta ke dalamnya, bisa ambil bagian gitu juga. Jadi kayak yang dulu taunya cuman aktivitas atau kegiatan terkait kebudayaan secara umum, kesenian, dan juga kan ini masih terkait juga ya dengan industri kreatif. Itu juga lebih banyak wacananya, istilahnya lebih banyak pilihan. Jadi bahwa kita akan menemukan, kalau kita memang punya ketertarikan, kita menemukan mana sih yang paling cocok untuk saya bisa berkembang, itu juga. Ini mungkin teman-teman juga main kata kalau budaya ini masuk industri kreatif sebenarnya. Iya betul. Seni ya. Iya betul sekali. Jadi kalau bicara budaya memang lebih banyak ya faktornya. Di situ ada faktor kepercayaan juga. Di situ ada faktor adat istiadat. Seni adalah salah satu hal yang dibicarakan atau dibahas dalam budaya. Kemudian seni sendiri saat dibawa ke ranah industri, nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang industri kreatif. Ekonomi kreatif juga jadinya ke sana. Jadi teman-teman ini yang mungkin baru tahu ya bahwa sebenarnya budaya ini juga masuk industri kreatif, karena di budaya itu ada seni, terus ada yang macam-macam ya, kayak fashion, itu kan juga masuk budaya, itu kan juga itu. Ya dari film pun juga ada yang budaya gitu. Betul. Kan. Ya semuanya. Makanan juga loh. Makanan ya, F&B juga ada yang itu kan juga masuk budaya, kultur ya. Betul. Atau Indonesia. Perkembangan ini juga, entah itu komunikasi, kemudian informasi seperti itu juga, itu lingkup budaya masuk juga gitu. Dan sekarang juga ada perkembangannya ke arah industri seperti itu. Iya. Nah ini kan juga salah satu upaya bahwa budaya pun bisa di matchingkan sama yang kekinian ya, atau teknologi lah istilahnya gitu ya. Itu setuju, karena dalam bayangan saya pribadi, saat kita nanti, bukan artinya kita meniadakan warisan budaya. Ya warisan budaya tetap dilestarikan, tapi itu tadi kan bicara pelestarian. Tapi saat bicara pengembangan, menurut saya bahwa sangat baik bahwa itu bisa berkolaborasi dengan apa sih yang ada sekarang. Gitu kan, kita kan nggak bisa saklek dengan sesuatu yang memang diturunkan saja. Tapi kita juga mau nih mengembangkan pelestarian tadi udah jalan, kita kembangkan dengan semangat kolaborasi seperti itu. Betul banget. Ya ini Bingkai Budaya ini salah satu yang excited sekali ya. Maksudnya kayak ini kan kita bahas budaya tapi diaplikasikan itu kan dengan metode ya tentang sekarang ya, kita podcast terus digabung dengan streaming dengan segala macam ini, bahwa ya ini akan adapt dengan teknologi gitu. Betul banget. Soalnya dipikir-pikir Mas, misalkan nih saya sama Mas Rizal ngobrol berdua aja
mau itu tentang seni budaya, tentang apapun yang dibicarakan sebanyak apapun, sejauh kita tidak membagikan ya kita berdua aja yang tahu kan. Iya, Tapi dengan adanya teknologi ini ternyata apa yang kita bicarakan berdua bisa didengar oleh lebih banyak orang di luar sana. Dan lebih baik lagi kalau ternyata hal-hal positif yang memang mau dibagikan itu sampai gitu. Sampai, Ya, iya benar. semangatnya benar sekali. sampai. Ya ini mungkin kalau teman-teman nanti juga ngikutin ya, nanti mungkin ya itu seperti kata Mbak Ulen tadi, akan ada beberapa narasumber yang pastinya punya kisahnya itu mungkin apa ya, kayak perjuangannya mereka Iya, gitu kan. betul. Itu nanti mungkin bisa dipetik gitu ya. Gimana sih cara mereka melestarikan ya, apalagi Indonesia, budaya Indonesia itu Banyak banget. banyak sampai mereka beradaptasi sampai sekarang ya, terus akhirnya berkolaborasi mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap masih bisa eksis lah gitu ya Mbak ya. Ya, Iya, betul itu. banget. Nanti kita memang mulainya startnya memang dari Malang, ya, dari kota kita tercinta ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Bingkai Budaya ini kedepannya akan bisa ketemu juga sama narasumber-narasumber dari harapannya sih dari seluruh Indonesia ya Iya, nanti. se-Indonesia. Ya, Oke. ya, itu ya tadi nanti kedepannya Bingkai Budaya kan seperti itu ya. Iya, Ya, betul harapannya sekali. Selain menjadi konsumsi di kota sendiri, di luar kota juga mungkin bisa nyampe ke negara lain gitu kan. Kalau negara lain itu tugasnya Mas Rizal kayaknya. Harapannya bisa nyampe lah ke sana dan Iya. ya mengenalkan bahwa ya di sini budayanya banyak ya. Betul, itu salah satu mimpi kecil saya yang ada di Kota Malang ini, bahwa kekayaan budaya Malang secara khusus dan Indonesia secara luas itu benar-benar harus kita kasih tahu, kita bagikan seluas-luasnya ke seluruh masyarakat dunia kalau perlu, bahwa negara ini memang sangat kaya. Iya, karena ini kan nanti kalau umum industri culture ya, ini kan gabungnya sama pariwisata nanti kan. Betul banget. Di sana ada budaya juga kan? Ada budaya. masalahnya. Ya. Kalau dari pariwisata ya, kenapa kok mungkin banyak wisatawan luar negeri datang ke suatu negara, kan pasti karena kulturnya kan, Iya, budayanya. betul. Ya nggak sih, mereka yang nggak ketemu di sana, dia sowannya kan Ketemunya di sini. di sini. Nanti juga akan jadi salah satu topik gitu ya di Bingkai Budaya, beberapa wisata budaya bisa kita bilang seperti itu yang ada di Malang, yang akan kita bagikan juga kisahnya seperti apa bisa sampai sekarang seperti ini. Dan dari tempat wisata ini apa sih memang visi misinya juga, pasti mereka juga punya mimpi-mimpi kecil dari Kota Malang ini dan untuk dibagikan. Punya ceritanya ya Mbak ya. Dan punya ceritanya dari sendiri. Dulu, dari sekarang itu kan yang akhirnya menarik wisatawan biasanya Iya, dari, betul banget. dari sejarahnya gitu kan ya. Iya. Nah, itu lah. Ya itu mungkin harapannya kita semua ya di sini bisa dari budaya ini bisa mengakar ke semua ekonomi kreatif ya tadi ada. Betul. Sekarang ada 17 subsektor, jadi 17-17-nya kan mesti mempunyai ya ikonik budayanya masing-masing. Iya, ya. benar. 17 apa aja, Mas? Ya banyak saja kalau pariwisata, F&B, Iya, betul. seni segala macam ya, ada 17 itu, dan itu kan mesti punya taste budayanya. Nah, itu harapannya dari podcast kita ini ya, ini harapannya bisa menginspirasi lah teman-teman yang apalagi di industri kreatif buat ya ternyata banyak loh dari budaya ini yang bisa diaplikasikan ke subsektornya masing-masing. Iya, gitu ya. betul. Atau juga kebalikannya, kita mengangkat teman-teman yang memang sudah terjun ke industri kreatif untuk kita kasih ke khalayak umum bahwa ada kesempatan-kesempatan juga gitu ya di industri kreatif yang cukup banyak potensinya. Iya. Itu juga. Iya. Mungkin itu ya teman-teman ya, ini openingnya kita ya di episode perdananya gitu ya, tentang Bingkai Budaya itu apa dan apa aja yang mau kita suguhkan nanti ke depan gitu ya Mbak. Iya, betul sekali. Ya, Semoga nanti bisa bermanfaat, ya. bisa jadi materi untuk didengarkan yang baik ya untuk semuanya. Dan sangat-sangat, saya sendiri sangat-sangat terbuka gitu ya, nggak hanya dari Mas Rizal, rekan-rekan di Bingkai Karya, untuk semuanya nanti yang mendengarkan, bahwa saya juga akan dapat inputan yang banyak. Misalkan ternyata teman-teman ini punya hal-hal yang memang menarik untuk diangkat. Saya senang banget kalau teman-teman bisa mulai share ke Bingkai Karya lewat Instagramnya atau lewat media lain mungkin, Mas Rizal. Lewat Instagram bisa, lewat ya di situ ada kontak segala macam Iya, ya, macam-macam lah. Nanti bisa di DM-in ya. Iya. Kayaknya menarik nih membahas ini, jadi pasti sangat senang saya nanti membawakannya. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi itulah Bingkai Budaya, nanti jelasnya nanti sama Mbak Ulin ya. Saya cuma di awal-awal aja. Oke.
Nanti Mbak Olin yang memandu semua acaranya nanti kan bersama narasumber-narasumber yang udah disiapkan gitu ya. Oke. Mungkin sekian dulu ya Mbak Olin ya. Terima kasih Terima Mas kasih banyak, Riza. Mbak Olin ya, selamat berada di Bingkai Budaya. Oke. Oke, sampai segitu dulu teman-teman. Semangat bertugas. Bye bye.